Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Desi Triana dalam program Saksi Kata, program yang mengulas soal kasus ataupun peristiwa di Sulawesi Tenggara. Seperti biasa, informasi yang kami suguhkan langsung dari narasumber utama. Baru-baru ini di Indonesia kembali dikejutkan oleh sebuah peristiwa yang terjadi di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara pada Minggu 4 Januari 2026. Tercatat sebagai hari ketika pertandingan sepak bola yang seharusnya menjadi ajang sportivitas justru berujung pada bentrokan antara prajurit TNI dan personil Brimob Polda Sulawesi Tenggara. Kericuhan bermula dari aksi saling ejek supporter usai laga berakhir imbang. Situasi memanas hingga memicu pertikaian singkat di lapangan. Bahkan sejumlah video viral yang memperlihatkan aksi bentrokan terjadi beredar luas di media sosial. Sejumlah personil juga mengalami luka memar, namun beruntung para komandan kedua institusi segera turun tangan untuk menenangkan pasukan mereka. Keesokan harinya, pada Senin 5 Januari 2026, mediasi dilakukan di lapangan Lakarada, Batauga, di mana lapangan tersebut merupakan lokasi dari peristiwa yang terjadi pada Minggu 4 Januari 2026 lalu. Keesokan harinya, pada Senin 5 Januari 2026, mediasi pun dilakukan di lokasi kejadian, yakni tepatnya di lapangan Lakarada Batauga, di mana mempertemukan perwakilan dari Unif TP 571 Lamaindo dengan Brimob Batalion B Pelopor Polda Sulawesi Tenggara. Bupati Buton Selatan Dandim 1413 dan Kapolres Buton Selatan hadir memastikan perdamaian yang dilakukan di lapangan Lakarada. Saksi Kata akan mengajak Anda menelusuri kronologi peristiwa hingga penuntasan kasus ini yang sudah berakhir dengan damai. Apakah bentrokan ini sekedar kesalahpahaman sesaat atau ada pesan lebih besar tentang pentingnya menjaga sinergitas antara aparat negara? Simak ulasan dari Saksi Kata untuk Anda. Alhamdulillah kita tidak melihat ada gesekan lagi seperti kemarin. Itu sebenarnya hanya riak-riak kesalahpahaman ya. Tetapi alhamdulillah dengan pertemuan ini yang kita saksikan bersama, mereka begitu bersatu, rasa kekeluargaan lebih tinggi. Tidak ada lagi perbedaan di antara prajurit. Itulah yel tadi itu, bahwa kita betul-betul petarung, tidak melihat siapa dia. Yang pentingnya prajurit. Itulah mudah-mudahan Buton Selatan dengan semangat prajurit itu bisa kita membangun Buton Selatan lebih baik. Yang kemarin kita sudah lihat, tetapi hari ini kita sudah atasi semua. Berarti tidak ada masalah. Saya didampingi oleh Komdan Kodim Kapolres Buton bahwa ayo kita sama-sama. Ternyata luar biasa hasilnya pada siang hari ini. Dan kita juga diajak untuk makan bersama. Begitulah silaturahmi kita. Tidak ada lagi perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada rekan-rekan media, wartawan. Untuk hari ini bisa juga mungkin ini adalah alat untuk memberikan pemahaman pada masyarakat, dan saya yakin rekan-rekan media semuanya kita satu juga, bahwa kita ini satu bangsa. Jadi tadi juga sudah disampaikan Bapak Bupati, Bapak Dandim. Jadi diharapkan memang untuk ke depan ya kita bisa lebih baik lagi membantu pembangunan yang ada di Buton Selatan ini. Kami adalah komponen-komponen bangsa. Kami adalah alat negara yang harus mendukung ya terkait dengan pembangunan yang ada di Kabupaten Buton Selatan. Oke, baik. Jadi memang peristiwa kesalahpahaman kemarin itu hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi, dan alhamdulillah saya bersama dengan Pak Bupati, Pak Kapolres, dengan para danyon sudah mengambil langkah. Dalam hari ini kita pertemukan dan kita capai kesepakatan bahwa kesalahpahaman ini sudah kita selesaikan, dan alhamdulillah siang hari ini mereka bisa duduk bersama bareng dan bisa bersilaturahmi
dan kami juga mengingat bahwa kami sini adalah aparat keamanan baik TNI Polri di sini. Kita wujudkan Buton Selatan semakin aman dan semakin kondusif. Sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Kericuhan pecah di lapangan Lakarada, Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga, Buton Selatan, Sulawesi Tenggara pada Minggu 4 Januari 2026 petang. Kejadian ini melibatkan oknum anggota Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 871 Lamaindo dan Brimob Batalion B Pelopor Polda Sulawesi Tenggara. Insiden tersebut terjadi sesaat setelah pertandingan sepak bola berakhir sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi tribunnews.ultra.com, peristiwa bermula ketika saat personil dari Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 871 memasuki area lapangan. Anggota Brimob yang berada di lokasi awalnya menduga pergerakan tersebut merupakan aksi perayaan atau yel-yel. Lalu situasi memanas sekitar pukul 17:32 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah oknum anggota Yonif TP 871 itu bergerak menuju posisi personil Brimob dan melakukan aksi pemukulan secara bersama-sama. Namun pertikaian tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 17:40 waktu Indonesia Tengah, situasi berhasil dikendalikan dan kedua belah pihak dibubarkan dalam kondisi kondusif. Kapolres Buton AKBP Ali Rais Ndaraha saat dikonfirmasi jurnalis tribunnews.ultra.com pada Minggu 4 Januari 2026 malam membenarkan bentrokan tersebut. Kejadiannya di lapangan Lakarada, Kecamatan Batauga, Minggu petang sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah. Menurutnya ketegangan dipicu kesalahpahaman saat berakhirnya pertandingan sepak bola pencarian bibit atlet di daerah tersebut. Mana papaku? Ini mama. Gacar guys, gacar. AKBP Ali Rais mengatakan dugaan penyebab kericuhan tersebut murni merupakan kesalahpahaman antar personil di lapangan. Polres Buton berkoordinasi cepat dengan menemui Dandim, Sekretaris Daerah Buton, masing-masing komandan batalion dari kedua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut, seluruh pemimpin sepakat untuk meredam tensi dan menginstruksikan kepada pasukan agar permasalahan tidak berbuntut panjang. Kata AKBP Ali Rais, Bupati Buton Selatan selaku inisiator turnamen mempertemukan kembali pimpinan kedua belah pihak di lapangan Lakarada pada Senin 5 Januari 2026. Tujuan pertemuan tersebut untuk mempererat kembali hubungan antar instansi dan memastikan stabilitas keamanan di Kabupaten Buton Selatan tetap terjaga pasca insiden tersebut. Dari pantauan wartawan tribunnews.ultra.com, ratusan prajurit TNI dan Brimob dari dua batalion itu kembali dikumpulkan di lapangan tempat peristiwa terjadi. Mereka berbaris saling berselang-seling, kemudian duduk bersila di bawah tenda militer hingga sempat meneriakkan yel-yel yang sama. Atas peristiwa ini,
pimpinan daerah Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kepolisian Republik Indonesia Polri di Kepulauan Buton turun tangan mendamaikan prajurit TNI Brimob yang sempat terlibat bentrok. Dari momen tersebut, silaturahmi pun terjalin di lapangan Lakarada, Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga. Usai menerima arahan, para prajurit TNI dan Brimob pun makan bersama di lapangan. Dan Dim 1413 Buton, Letkol Infantri Arif Novianto menyayangkan kericuhan yang sempat terjadi. Dia pun memastikan kesalahpahaman yang sempat terjadi sudah diselesaikan. Dia pun juga memastikan aparat TNI dan Polri akan berkolaborasi untuk menciptakan suasana aman dan kondusif. Harapan senada disampaikan Kapolres Buton AKBP Ali Rais Ndaraha. Ia menyebut bahwa pihaknya merupakan bagian dari komponen bangsa mendukung jalannya pembangunan. Alhamdulillah kita tidak melihat ada gesekan lagi seperti kemarin. Itu sebenarnya hanya riak-riak, kesalahpahaman, ya. Tetapi alhamdulillah dengan pertemuan ini yang kita saksikan bersama, mereka begitu bersatu, rasa kekeluargaan lebih tinggi. Tidak ada lagi perbedaan di antara prajurit. Itulah yel tadi itu, bahwa kita betul-betul petarung, tidak melihat siapa dia. Yang pentingnya prajurit. Itulah mudah-mudahan Buton Selatan dengan semangat prajurit itu bisa kita membangun Buton Selatan lebih baik. Amin. Yang kemarin kita sudah lihat, tetapi hari ini kita sudah atasi semua. Berarti tidak ada masalah. Saya didampingi oleh Komdan Kodim Kapolres Buton bahwa ayo kita sama-sama. Ternyata luar biasa hasilnya pada siang hari ini. Dan kita juga diajak untuk makan bersama. Begitulah silaturahmi kita. Tidak ada lagi perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika kita ini. Demikian. Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan sekalian. Jadi memang peristiwa kesalahpahaman kemarin itu hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi, dan alhamdulillah saya bersama dengan Pak Bupati, Pak Kapolres, dengan para Danyon sudah mengambil langkah. Dalam hari ini kita pertemukan dan kita capai kesepakatan bahwa kesalahpahaman ini sudah kita selesaikan, dan alhamdulillah siang hari ini mereka bisa duduk bersama bareng dan bisa bersilaturahmi. Dan kami juga mengingat bahwa kami sini adalah aparat keamanan baik TNI Polri di sini. Kita wujudkan Buton Selatan semakin aman dan semakin kondusif. Amin. Pembangunan bisa berjalan dengan baik. Baik, saya intinya mengajak ke rekan-rekan wartawan, kita jangan melihat negatif. Karena kalau kita melihat negatif, kita cenderung nanti akan berpikir negatif, mendorong orang nanti akan berpikir yang negatif. Tapi mari kita pupuk kebersamaan bersama aparat sehingga kita menjadi contoh kebersamaan, contoh dari masyarakat, menjadikan Buton Selatan menjadi aman, kondusif, pembangunan berjalan dengan baik, dan masyarakat bisa menjalankan kegiatan perekonomian dengan aman dan nyaman. Untuk hari ini bisa juga mungkin ini adalah alat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan saya yakin rekan-rekan media semuanya kita satu juga bahwa kita ini satu bangsa. Jadi tadi juga sudah disampaikan Bapak Bupati, Bapak Dandim. Jadi diharapkan memang untuk ke depan ya kita bisa lebih baik lagi membantu pembangunan yang ada di Buton Selatan ini. Kami adalah komponen-komponen bangsa. Kami adalah alat negara yang harus mendukung ya terkait dengan pembangunan yang ada. Mana papaku? Ih, mama.
Maindo. Brigade. Maindo. Brigade. Maindo. Brigade. Maindo. Brigade. TP 871 Lamaindo. Akhir kata kami menjalin hubungan silaturahmi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan. Peristiwa yang terjadi di Buton Selatan menyita perhatian publik hingga nasional. Pertandingan sepak bola yang semula menjadi ajang hiburan sempat berubah menjadi panggung ketegangan antara TNI dan juga Brimob. Para pimpinan daerah dan aparat mengambil sikap untuk langsung meredam pertikaian yang terjadi. Hingga akhirnya perdamaian ditegakkan. Insiden ini mengingatkan kita semua, sinergi antara aparat negara adalah fondasi kokoh bagi keamanan masyarakat. Tanpa kebersamaan, sekecil apapun gesekan bisa saja menjadi bara. Dengan kebersamaan, sebesar apapun tantangan bisa diatasi. Demikian ulasan dalam Saksi Kata. Saya, Desi Triana, pamit undur diri. Sampai jumpa di Saksi Kata berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.